Baik, sebelum kita mulai ibadah, terlebih dahulu saya akan mengulangi untuk petugas-petugas pada ibadah minggu pagi hari ini. Untuk P1 saya sendiri, untuk P2 Bapak Diakon Yesaya Profesi, untuk P3 Bapak Diakon Stefan Saleh, untuk P4 Ibu Diakon Emma Vinky, untuk P5 Bapak Diakon Yani Menantis, dan untuk P6 Bapak Diakon Adian Batir. Dan untuk memberita firman pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Desi Watimena Kalam. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah, kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita satu berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami panjatkan bersyukur kehadirat-Mu, karena pada pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami di sini untuk boleh bisa melaksanakan tugas pelayanan kami pada minggu pagi hari ini. Ya Bapa, kiranya sebelum kami memulai tugas pelayanan kami, kiranya kami mohon berkati kami ya Bapa, khususnya untuk tugas pada pagi hari ini, dan berkati pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh dan firman yang boleh kami dengar, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Sebelum kami akhiri doa ini, kiranya kami mohon ampun akan kesalahan dosa-dosa kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat datang dalam ibadah minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Desi Watimena Kalalu STH. Mari kita berdiri untuk memuji Allah yang hadir dalam firman-Nya dan melakukan pujian. Segala
kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Roma pasal 5 ayat 1 menjadi nas pembimbing dalam ibadah ini, menyatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kini terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai juga. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk setiap rahmat dan anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Setiap langkah dan karya yang kami lakukan menjadi rentetan berkat dan kasih Allah. Kini dengan penuh ungkapan syukur, kami menghadap hadirat-Mu untuk membawa setiap pujian dan sembah kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah yang kami lakukan pada saat ini, sehingga ibadah ini dapat jadi hanya dalam pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. See
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh tetap ada di sekitar hadirat Tuhan, memuji dan mengagungkan nama Tuhan melalui ibadah ini. Kini kami mau mendengarkan bagian dari firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan juga perenungannya. Kami mohon bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karuniakanlah kami hikmat untuk dapat memahami bagian firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama, sehingga firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman kami setiap waktu. Urapi dan kuduskanlah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, oleh karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Efesus 3 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadamu dengan waktu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yaitu pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam Roh pada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayanan menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berkabak-kabak tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai ke
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada perikop bagian bacaan kita pada hari ini, Paulus hendak menuturkan kepada jemaat di Efesus mengenai dirinya, di mana ia diangkat oleh Allah untuk menjadi rasul bagi kaum bukan Yahudi. Nah, melalui penuturan Paulus mengenai dirinya itu, setidaknya kita mendapati beberapa hal penting yang menjadi ungkapan Paulus, yaitu yang pertama, Paulus menyatakan kesesakan dan penderitaan dalam memanggul jabatan rasul. Pada bagian ini Paulus menyatakan kepada jemaat di Efesus bahwa kabar sukacita atau berita Injil disampaikan bukan hanya bagi orang-orang Yahudi, melainkan juga bagi orang-orang bukan Yahudi. Nah, untuk itu akhirnya Paulus harus bergumul dan menderita dengan menjalani hukuman penjara karena pemberitaannya. Nah, hal ini Paulus nyatakan untuk memberikan suatu penjelasan bahwa memanggul jabatan sebagai seorang rasul itu atau sebagai utusan Allah dalam memberitakan maksud dan kehendak Allah bukanlah perkara yang mudah. Harus ada kesediaan untuk berjumpa dengan penderitaan dan juga berjumpa dengan berbagai pergumulan. Nah, jelas hal ini dimaksudkan agar jemaat juga menyadari konsekuensi atas panggilan dan pengutusan dirinya. Tidak menganggap remeh panggilan Allah, melainkan harus tetap setia menjalani dan menghidupi panggilan Allah itu. Sebab sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan setiap utusannya. Hal kedua yang menjadi ungkapan Paulus adalah Paulus mau menjelaskan bagaimana Allah telah menetapkannya sebagai seorang rasul serta bagaimana ia dilayakkan dan diperlengkapi untuk tugas dan maksud tersebut. Nah, pada bagian ini hendak dinyatakan kepada jemaat di Efesus suatu berita yang sesungguhnya mereka sendiri juga telah mengetahuinya. Karena itu Paulus berkata, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Artinya bahwa sesungguhnya sejak semula Allah telah menetapkannya untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Nah, bagi Paulus panggilan pemberitaan Injil ini merupakan kasih karunia yang tidak terduga bagi dirinya. Seorang yang paling hina namun dipercayakan untuk panggilan yang mulia. Kita tahu bagaimana latar belakang Paulus tentunya ketika ia menjadi seorang yang begitu jahat, tapi oleh karena kasih karunia Allah justru dipanggil untuk sebuah maksud yang mulia. Nah, serta ia harus menyampaikan rahasia-rahasia yang tersembunyi dari Allah kepada umat kepunyaannya. Artinya bahwa meskipun Paulus adalah manusia yang tidak pantas di hadapan Allah, namun Allah dengan kuasanya justru berkenan memakainya untuk menyatakan kasih karunia-Nya bagi orang-orang yang tidak percaya. Hal yang ketiga, Paulus ingin memaparkan bagaimana ia harus bekerja sebagai rasul, khususnya bagi orang-orang yang bukan Yahudi atau bahkan juga seluruh manusia. Nah, pada bagian ini Paulus menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas dan panggilan Allah dalam jabatan sebagai rasul, ia harus tetap memiliki keyakinan yang teguh bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Ia harus tetap yakin dan percaya bahwa kekuatan dan keberanian itu dikaruniakan oleh Allah bagi setiap utusannya, terlebih di dalam menghadapi berbagai tantangan dan juga pergumulan. Nah, hal itu sekaligus ingin menguatkan dan juga meyakinkan jemaat di Efesus untuk tidak menjadi kecil hati ketika mereka mengetahui dan mendengar penderitaan yang dialami oleh Paulus dalam memenuhi panggilan Allah. Kesaksian Paulus dalam bacaan Alkitab pada hari ini bermaksud untuk mengingatkan kita kembali pada panggilan dan pengutusan kita sebagai umat kepunyaannya, bahwa kita dipanggil dan diutus untuk senantiasa memberitakan kabar sukacita, berita Injil kepada semua orang.
bukan hanya bagi orang-orang yang percaya, melainkan juga kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, bahwa di setiap panggilan dan pengutusan itu terdapat konsekuensi untuk dipikul. Sebab bukan tidak mungkin kita juga akan berhadapan dengan berbagai bentuk penolakan. Juga kita berhadapan dengan berbagai bentuk kebencian dari pihak-pihak yang tidak berkenan atas berita Injil. Nah, namun dalam kesempatan ini kita juga diingatkan sebagai umat kepunyaan Allah untuk tidak gentar dan tidak goyah. Sebab sesungguhnya Allah senantiasa memelihara dan menyertai kita, bahkan mengaruniakan kepada kita kekuatan dan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan kita. Karena itu tetaplah melayani. Hal ini sederhana ya, sering kita dengar bahwa ketika kita dipanggil melayani lalu kita mengatakan, aduh saya masih terlalu muda, aduh saya belum punya pengalaman, aduh saya kan cuma gitu ya. Sehingga akhirnya kemudian kita mengecilkan arti kehadiran Allah yang mengaruniakan kekuatan dan keberanian dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah pula bahwa kita dipanggil dan diutus Allah di tengah-tengah keragaman. Kita tidak hanya berjumpa dengan manusia yang sama, melainkan juga berjumpa dengan manusia yang berbeda satu dengan yang lainnya. Artinya kita dipanggil dan diutus di tengah-tengah keragaman yang tentu memiliki tantangan dan pergumulan yang beragam pula. Katakan saja kalau kita ada di tengah-tengah kehidupan sebuah komunitas yang katakan berbudaya Sulawesi Utara dengan gaya dan ciri khasnya yang ceplas-ceplos gitu misalnya. Kita akan berjumpa dengan mereka yang ya bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dan tidak menganggap diri kita kemudian menjadi kerdil di antaranya. Atau berhadapan dengan orang-orang Sumatera Utara yang keras gitu ya, yang kemudian kita menganggap aduh dia ngomong sederhana saja udah kayak teriak-teriak gitu ya. Ada rasa takut dan gentar yang begitu kuat. Artinya bahwa kita akan berjumpa dengan banyak keragaman. Dan bagaimana kemudian kita mau tetap melayani di tengah keragaman yang demikian? Belum lagi kalau kita harus berjumpa dengan mereka yang berbeda iman atau yang tidak mengakui Yesus Kristus dalam kehidupannya. Tentu ini ada tantangan tersendiri. Bagaimana kita tetap memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan orang yang tidak mau menerima berita Injil. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri dan panggilan bagi kita sekalian di dalam kita memenuhi panggilan dan pengutusan kita. Nah, apapun juga tantangan dan pergumulannya, baiklah kita tetap teguh dalam pemberitaan kita, sebab sesungguhnya Allah sendiri di dalam rohnya yang kudus akan mengajarkan maksud dan kehendaknya yang baik bagi semua orang. Kita hanyalah sebagai utusan, kita hanyalah alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Amin. Begitu kasihnya
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap yang sempurna, setiap kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setiamu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami setiap waktu. Kami bersyukur karena firman Tuhan telah menyapa kami pada saat ini, mengingatkan kami, menasihatkan kami, juga memberikan kami semangat untuk tetap setia memenuhi panggilan dan pengutusan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, betapapun kami harus berhadapan dengan tantangan dan pergumulan. Mampukan kami Tuhan melakukan firman-Mu sehingga firman Tuhan menjadi berkat di dalam dan melalui kehidupan kami. Kesempatan ini Tuhan kami mau berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Ada banyak pergumulan yang kami alami, terlebih-lebih ketika kami masih ada di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Pergumulan bersama sebuah bangsa karena begitu banyak yang telah menjadi korban dan juga begitu banyak yang membuat kami begitu terbatas untuk bertindak. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa pandemi ini tidak lebih berkuasa daripada kuasa-Mu, dan kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih Tuhan, memberi hikmat kepada pemerintah dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah untuk dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang ada dalam penderitaan karena kemiskinan, kepapahan dan ketersisihan, biarlah berkat Tuhan senantiasa menyertai mereka, menguatkan mereka di dalam mereka menjalani hari-hari anugerah Tuhan. Ya Tuhan yang penuh kasih, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk kehidupan gereja-Mu dimanapun Tuhan tempatkan. Engkau berkati agar tetap menjadi alat di tangan Tuhan yang membawa damai dan sejahtera. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus bagi GPIB, baik dari tingkat sinodal, musyawarah pelayanan maupun juga di tingkat-tingkat jemaat. Tuhan berkati agar GPIB juga terus membawa misi Allah menyatakan keselamatan bagi dunia ini. Secara khusus ya Tuhan kami berdoa bagi GPIB Jemaat Galilea Cilacap, Tuhan senantiasa berkati agar persekutuan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat-Mu akan senantiasa membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat yang bergumul karena kelemahan tubuh, mereka yang terbaring sakit di rumah ataupun di rumah sakit, biarlah kasih Tuhan akan senantiasa melawat mereka, menjamah mereka dan menganugerahkan kekuatan untuk mereka dapat dipulihkan kembali dan mereka dapat beraktivitas sebagaimana Tuhan kehendaki. Berkati setiap tindakan-tindakan medis ataupun juga makanan, minuman, obat yang dikonsumsi, agar semua itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberikan anugerah kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul, khususnya bagi anak-anak kami dalam dunia pendidikan, di mana saat ini mereka harus mengikuti pendidikan secara daring. Ada tingkat kesulitan tersendiri yang harus dijumpai oleh anak-anak kami, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan senantiasa menyertai mereka dalam pendidikan mereka. Engkau karuniakan kepintaran dan pada akhirnya keberhasilan juga menjadi bagian dari anak-anak Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi sukacita jemaat-Mu yang boleh bertambah usia di sepanjang minggu ini, baik dalam kehidupannya secara pribadi maupun juga dalam kehidupan rumah tangganya. Biarlah kasih Tuhan akan tetap menjadi dasar umat Tuhan untuk mengucap syukur karena Engkau sudah menganugerahkan kehidupan di dalam kehidupan setiap umat Tuhan.
Ya Tuhan yang penuh kasih, kami menyerahkan setiap gumul juang umat Tuhan di tempat ini. Engkau yang akan tetap bersama-sama dengan jemaat-Mu, agar dalam segala hal jemaat Tuhan boleh tetap mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami secara pribadi ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuntun dan sertailah kami memasuki pekan yang baru ini dengan penuh ungkapan syukur, dan sertailah kami untuk melakukan kehendak Tuhan, bahkan mampukan kami untuk meminimalkan kesalahan, agar di sepanjang pekan ini kami boleh senantiasa memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Ya Tuhan yang penuh kasih, inilah setiap doa dan permohonan kami. Di atas semua itu kami mohon ampun untuk dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberikan kesempatan kesaksian pujian bagi vokal grup Siap. Bagai sekuntum bunga di taman,
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan berkati saudara dan persembahan saudara. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah untuk dipakai memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, mohon waktunya sejenak untuk mendengarkan khotbah jemaat dalam minggu ini, minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Yang pertama, kelas katekisasi. Kelas katekisasi tahun ajaran 2020-2021 akan segera dimulai. Untuk itu, bagi Bapak, Ibu yang mempunyai putra, putri usia minimal 16 tahun atau kelas 10 SMA atau SMK ke atas dan ingin mengikuti katekisasi dapat mendaftar ke polsek masing-masing atau ke sekretariat gereja. Yang kedua, peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2020 pukul 10 WIB di Gereja Jalan Rinjani
akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus bagi Saudara Immanuel Francisco Kayadu, putra dari Bapak Penatua Heri Yanja Kayadu dan Ibu Dwi Widya Sulistiani, sektor eklesia, dengan Saudari Denisa Ramadati, putri dari keluarga Bapak Dedi Sudiaman dan Ibu EN Jaina Kuningan. Selanjutnya, perbaikan pastori gereja Jalan Pisang. Dengan melihat kondisi atap bangunan pastori gereja Jalan Pisang yang sudah sangat memprihatinkan, yang saat ini sedang dalam renovasi, maka kami mengharapkan perhatian dan kasih jemaat untuk membantu biaya renovasi atas bangunan pastori gereja Jalan Pisang. Berdasarkan rencana anggaran belanja, dibutuhkan dana sekitar sebesar Rp28.341.500. Adapun sumbangan yang telah masuk saat ini sejumlah Rp13.795. Berikutnya pemberitahuan hasil rapat PHMJ hari Jumat tanggal 12 Juni 2020. Yang pertama, tahap adaptasi akan dilaksanakan 4 minggu berturut-turut, yaitu tanggal 16, 23, 30 Agustus 2020 dan tanggal 6 September 2020. Pada tahap ini, ibadah dapat dihadiri oleh warga jemaat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Adapun protokol kesehatan sebagai berikut. Jumlah kehadiran warga jemaat dibatasi sejumlah 25% dari kapasitas gedung, kurang lebih 100 orang. Batasan usia. Warga jemaat yang dapat mengikuti ibadah bersama di gedung gereja adalah warga jemaat berusia paling rendah 13 tahun dan paling tinggi adalah 50 tahun. Tahapan adaptasi ini akan dilaksanakan dengan catatan tetap memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat, serta menunggu informasi dari pemerintah. Bagi warga jemaat kategori anak, lansia, dan yang dalam keadaan sakit, diharapkan dapat mengikuti ibadah secara daring. Yang keenam, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada jemaat, dan terpujilah Tuhan untuk segala persembahan jemaat. Kiranya Tuhan memberkati dan melimpahkan berkat dalam kehidupan segenap warga jemaat. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kini lanjutkanlah perjalanan hidup ini dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Sempurnakan persatuan di dalam Tuhan.
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah telah selesai dan kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita pulang, kita tutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kembali lagi kami panjatkan syukur ya Bapa atas kehadirat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami pada minggu hari ini. Dan baru saja kami telah selesai melaksanakan ibadah pada minggu hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati, menyertai kami. Dan terima kasih juga Tuhan Bapa atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kiranya firman yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan selanjutnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Bapa. Kiranya kami mohon berkati kami satu persatu sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin.